Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 5 Mei 2025 dalam pekan ketiga Paskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh Maria Jesi, Mazmur dilantunkan oleh Asira Syifa Widiarto, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur untuk berkat-Mu di hari baru ini, sebab Engkaulah Tuhan segala sesuatu yang hidup. Bantulah kami melewatkan hari ini menurut kehendak-Mu. Kobarkan selalu di dalam diri kami harapan akan suatu dunia yang lebih baik, dan berilah kami kekuatan untuk berusaha juga hari ini ke arah cita-cita itu. Berkatilah semua orang yang kami jumpai sepanjang hari ini, dan bantulah kami mengenal Dikau di dalam orang-orang itu. Tinggallah juga bersama semua orang yang baginya hari ini bakal menjadi hari yang penuh kecemasan, derita, kemalangan. Semoga mereka tidak putus asa. Peliharalah mereka dalam iman akan Dikau. Sebab bagi semua oranglah Engkau rela menjadi Bapa, sebagaimana Engkau menjadi Bapa bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Saudara kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 6 ayat 8 sampai 15. Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat ini adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Mereka datang bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Maka mereka menyergap Stefanus, lalu menyerahkan dan membawanya ke hadapan Mahkamah Agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang Mahkamah Agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Sekali
sekalipun para pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatkan peringatan-Mu menjadi kegemaranku, dan kehendak-Mu menjadi penasihat bagiku. Berbahagialah orang-orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jalan hidupku telah kuceritakan, dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Berbahagialah orang-orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Aku telah memilih jalan kebenaran, dan menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Berbahagialah orang-orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 6 ayat 22 sampai 29. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ
dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu ketika mereka kata-kata kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Aku mencari Tuhan, bukan makanan. Renungan dibawakan oleh Robertus Suparjo. Ketika kalah dalam debat, fitnah menjadi alat bagi pecundang. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, teman seperjalanan dalam iman. Di awal pekan Minggu Paskah ketiga ini, kita diajak merenungkan perjalanan hidup beriman kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat bagaimana sikap seseorang ketika kalah dalam perdebatan. Ada orang yang menerima begitu saja, tetapi tidak sedikit orang mencari berbagai alasan untuk membenarkan argumennya. Bahkan tidak sedikit yang berusaha menjatuhkan atau menyerang lawannya secara pribadi. Yang diserang pribadi bukan lagi argumentasi. Kita bisa mengingat beberapa peristiwa pernah terjadi baik di forum diskusi atau ILC di televisi. Yang kalah menunjukkan kepanikannya, tidak mampu menerima kekalahan, juga dalam memberikan jawaban, kemudian menyerang lawan dengan cara menyiram air minum atau mengajaknya berkelahi. Situasi ini yang dialami oleh Stefanus. Dia dengan penuh karunia dan kuasa mengadakan mukjizat dan mewartakan imannya. Tetapi beberapa orang mengajaknya bersoal jawab dengan Stefanus. Ternyata mereka tidak sanggup melawan hikmat dan roh yang mendorong Stefanus berbicara. Karena mereka kalah berargumentasi, mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan bahwa Stefanus telah menghujat Musa dan Allah. Mereka bekerja sama dengan banyak orang, tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Dengan muslihatnya mereka menyergap, menyeret dan membawa Stefanus ke hadapan mahkamah agama. Mereka memajukan saksi-saksi palsu untuk menjatuhkan Stefanus. Sedangkan Injil hari ini berbicara tentang orang banyak mencari Yesus dan Yesus berbicara tentang roti hidup. Setelah memberi makan 5.000 orang, Yesus bersama para murid menuju ke Kapernaum. Karena hanya ada satu kapal pada saat itu,
Yesus menyuruh para murid mendahuluinya. Ketika itu pula orang banyak mencari Yesus. Karena mereka tidak melihat Yesus, mereka naik ke beberapa perahu yang datang dari Tiberias berangkat ke Kapernaum. Setelah mereka menemukan Yesus, mereka mengatakan, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Mengapa mereka mencari Yesus? Tentu ada berbagai motivasi mengapa mereka mencari Yesus. Yesus adalah orang yang istimewa. Ia telah melakukan banyak mukjizat, setidaknya mereka baru saja dikenyangkan. Namun Yesus tahu maksud mereka. Mereka mencari Yesus karena baru saja dikenyangkan. Kenyang adalah kata sederhana tetapi sangat manusiawi. Kita semua juga ingin kenyang, bukan soal perut, tetapi juga soal kenyamanan, kestabilan, keamanan, bahkan pengakuan. Yesus sesungguhnya menghendaki kita naik level. Itulah sebabnya ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Yesus tentu mengharapkan agar mereka tidak mencari Yesus karena ingin masalah mereka diselesaikan, melainkan ingin mengenalnya lebih dalam dan mau mengikuti karya dan misinya. Yesus mengingatkan kita semua bahwa hidup beriman adalah soal relasi intim dengan Allah, bukan transaksional dengan Allah. Jangan mencari Tuhan karena ingin masalah kita Tuhan selesaikan, atau mencari Tuhan dengan syarat. Pada masa sekarang ini kita juga dapat menemukan ada berbagai motivasi orang mencari Yesus. Ada yang karena mengalami pertobatan, ada yang karena merasa hidupnya telah mengalami perubahan. Tidak sedikit orang mencari Yesus Tuhan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ada yang mencari Yesus karena belum memiliki calon pasangan hidup, masalah ekonomi, penyakit, dan lain-lain. Atau mereka tidak punya pilihan lain selain mencari Yesus setelah dunia tidak dapat menyelesaikan masalah hidup mereka. Aku akan berdoa kalau aku lulus. Aku mau melayani kalau aku dihormati. Aku akan pergi ke gereja kalau urusanku lancar atau beres. Sekali lagi, yang Yesus kehendaki ialah kita mencari Yesus bukan karena makanan duniawi yang bersifat sementara, melainkan mencari makanan yang abadi. Jika itu terjadi, kita tetap akan memiliki iman kepada Yesus, meski perjalanan hidup kita tidak mudah, doa kita tidak segera terjawab, atau hidup terasa gelap dan berat. Kita terus akan berusaha untuk memperoleh makanan sejati yang akan membuat hidup kita bertahan sampai hidup kekal. Mari kita berusaha memperbarui motivasi kita mengikuti Yesus. Mengapa kita mencari Yesus? Apa yang kita harapkan dengan mencari Yesus? Mari belajar kepada Stefanus untuk terus memperkaya diri dengan pengetahuan iman dan memperdalam iman kita agar kita dimampukan untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Yesus menghendaki agar kita mencari Yesus karena kita menginginkan memperoleh makanan abadi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menunjukkan cahaya kebenaran-Mu kepada orang-orang yang sesat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ajarilah kami untuk berkarya bukan untuk hal-hal yang fana, melainkan demi hidup yang kekal, sebagaimana Engkau berikan kepada kami. Kami mohon, sertailah dan dampingilah kami, agar kami memiliki iman yang kokoh,
dan pengetahuan iman yang cukup, agar kami mampu mempertanggungjawabkan iman kami dimanapun kami berada. Semoga kami semua yang menamakan diri orang Kristen menjauhkan segala yang bertentangan dengan nama itu, serta berusaha hidup sebagai orang Kristen sejati. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.